Kembali lagi bersama saya dengan Chris ya. Jadi untuk video kali ini seperti biasa mereview sepatu lagi dari brand lokal sendiri ya. Tanpa basa-basi langsung aja check this out. Nah, untuk sepatu yang saya review kali ini itu langsung aja brandnya ini Warrior ya. Langsung dari kotak, dari boxnya aja. Ya, boxnya bentuknya seperti ini. Kecilnya. Di sisi yang atasnya itu tulisan Warrior dan logo mereka. Di sini juga sama. Di sebelah sini nggak ada, cuma list doang. Di sebelah sini, nah ini ada cuma ditempel dengan kertas ya. Jadi artikel numbernya Warrior, artikel name-nya klasik, dan warnanya itu hitam putih ya, size-nya 40. Jadi ini yang sepatu yang saya review sekarang ini Warrior klasik ya. Langsung aja kita lihat. Nah, seperti biasa ya, setiap saya membuka box pasti ada kaos kaki dan tote bag. Ini bisa dilihat ya, karena sepatu ini didukung oleh Melangkah Footwear. Ini bisa dilihat. Jadi kalau mau belanja sepatu bisa langsung ke Melangkah Footwear, ntar linknya ada di deskripsi. Kaos kakinya ya lumayan juga bagus ya, lumayan tebal juga. Oke deh, langsung aja ke sepatunya. Nah, ini untuk tampilan sepatu Warriornya ya, bisa dilihat. Seperti biasa ini kalau saya lihat sih dari awal sih klasik ya, memang klasik ya. Ini kelihatan ada tempelan merah dengan tulisan original shoes. Nah, untuk mereview saya mulai dari price listnya aja. Untuk Warrior sendiri, untuk sepatu Warrior ini sendiri dibanderol langsung dengan harga 134.900. Ini bisa dilihat harganya. Nah, langsung aja dari bagian upper ya. Kalau bagian uppernya ini udah menggunakan kanvas. Kalau saya pegang sih ya lumayan kasar ya, tapi ya lumayan bagus juga kanvasnya. Nggak begitu kaku, lumayan lembut ya. Untuk jahit-jahitannya ya semuanya lumayan rapi. Cuma bagian uppernya ini mungkin kelihatan kurang ada desain gitu, atau ada list-list dikasih misalnya dengan bahan-bahan leather sintetis, mungkin lebih bagus lagi kelihatan. Untuk jahitan sih lumayan rapi ya, ini juga lumayan rapi semua. Untuk bagian belakangnya, nah ini kalau saya pribadi sih melihat untuk desain yang bagian belakangnya ini kayak kurang rata ya kalau saya pribadi, tapi sih so far sih lumayan bagus. Langsung ke bagian ini untuk lubang tali sepatunya. Ini saya ketuk-ketuk, nggak tahu ya ini kalau besi sih bukan besi ya, plastik juga bukan, mungkin sih apa ya bahannya, apalah itu nggak tahu ya. Bagus sih sudah pakai begini, maksudnya dia untuk menahan biar kanvasnya itu nggak rusak ya, tali sepatunya tetap aman gitu. Nah, untuk lagi sekarang saya review untuk bagian ininya, untuk bagian lidahnya ya. Untuk bagian depan simple, tulisan Warriornya doang seperti ini. Dan untuk bagian lidah dalamnya ini bisa dilihat cuma ada tempelannya tulisan Warrior, ada size USA dan Europe, itu doang. Jangan lupa ini brand lokal ya, made in Indonesia. Nah sekarang masuk ke bagian sole-nya. Dimulai dari midsole dulu. Untuk midsole-nya sendiri, kalau saya pribadi melihat lumayan bersih ya. Nah ini untuk ciri khas Warrior itu, untuk midsole-nya mereka itu ada guratan-guratan yang nggak
halus polos kayak sepatu biasanya. Jadi mereka membuat ciri khas sendiri juga. Dan ini juga yang buat mereka paling ciri khas itu ya bumper depannya. Warrior itu sendiri udah punya ciri khas garis-garis begini ya. Dan untuk bagian cupnya juga garis-garis begini. Ya istilahnya sih kayak itu apa namanya? Dagu si Thanos tuh. Nah, ya itu. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, untuk bagian bumpernya sih cetakannya ya lumayan bagus ya. Untuk pengelemannya juga yang nggak ada yang meluber. So far sih kelihatan bagus ya. Cuma ini untuk warna solnya sendiri itu warnanya itu bukan putih kayak tali sepatunya ya. Jadi putihnya itu kayak putih tulang, bukan nggak putih bening lah, kayak ini beda warnanya. Untuk bagian belakangnya simple, cuma ditempelin logo mereka doang. Nah, sekarang saya untuk ini solnya lagi masih tetap di sol. Nah, ini mereka itu pakai list warna merah ya. Kelihatan klasik banget. Untuk pengeleman antara upper dan solnya ya lumayan sih, nggak meluber juga, masih aman seperti biasa. Karena itu kalau dia pengelemannya udah meluber itu udah pasti dikatakan itu sih jelek ya. Jadi warna dari uppernya itu bisa jadi jelek karena lemnya meluber. Sekarang saya masuk ke dalam insolnya ya. Nah, untuk insolnya sendiri seperti ini, bisa dilihat ini simple size nya dan tulisan dari brand mereka Warrior ya. Ya lumayan tebal lah ya, nggak begitu tipis banget, lumayan empuk juga, cuma ya sesuai dong dengan harga dengan kualitasnya ya. Nah, sekarang saya masuk untuk bagian outsole-nya. Nah, ini kalau untuk outsole-nya sendiri, kalau saya pribadi melihat sih ini udah cetakan mereka sendiri juga. Kayak ini ada tulisan mereka, nggak tahu ya ini tulisan hurufnya apa, Cina apa kanji, nggak tahu lah. Mungkin ini udah cetakan mereka sendiri ya. Seperti ini bisa dilihat. Dan ini juga size-nya cuma itu doang. Dan untuk outsole-nya ini dia nggak rata ya. Outsole-nya itu nggak rata, maksudnya kalau diinjekin begini ke sesuatu gitu nggak rata. Jadi sisi luarnya itu lebih tinggi daripada sisi di tengah ya. Jadi kalau untuk saya pribadi menilai kalau dia kurang rata begini, jadi itu kurang keset. Ya ini deh, bisa saya praktekin langsung ke dinding di belakang ya. Ini. Nah, ini terlalu gampang ya, kurang keset karena yang nahan kesetnya itu cuma sisi luarnya doang ya, dalamnya enggak. Dan juga untuk ini bisa dilihat ini. Untuk pengelemannya rapi juga, lumayan bagus. Nah, ini untuk sekarang bagian kelenturan solnya ya. Ini sih agak keras, nggak begitu lentur, tapi sih ya untuk dengan harga sekitar 140.000 dengan kualitas seperti ini sih worth it ya kalau menurut saya. Ini untuk terakhir ya, untuk size nya sendiri, kalau kaki saya pribadi itu biasa pakai sepatu itu size 42. Nah, ketika saya pakai Warrior ini size 40, nah itu seukuran. Nah, itu nggak tahu ini size Warrior ini naik 2 atau gimana, tapi yang jelas saya pakai yang size 40 itu pas. Dan juga satu lagi ya, Warrior ini dia untuk dari belakang sampai ke depan itu dia rata lebarnya maksudnya. Jadi ketika saya pakai sepatu ini, kaki di depan saya itu kayak masih ada ruang. Beda sama Converse ya. Kalau Converse itu kan kalau di depan makin ke ujung dia agak nguncup ya, jadi ngepas ke kaki. Jadi kalau Warrior ini masih ada ruang. Tapi so far sih bagus ya. Jadi untuk sepatu dengan harga 140.000, kualitas seperti ini sih worth it kalau menurut saya. Ya, menurut saya itu aja dulu review buat sepatu ini. Ini cuma untuk ini ya, perbandingan kalian jika mau beli sepatu yang ini atau dengan yang lain. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, dukung terus channel ini. Jangan lupa tinggalkan jejak ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.